Jadi kelompok Ahlussunnah itu kelompok yang berkomitmen mengikuti jejak-jejak sunnah yang menjadi amaliyah para sahabat, yang semua itu sebelum muncul bid'ah. Karena bid'ahnya kan duduk muncul. Sebab bid'ahnya amrun muhdasa, tidak ihdas duduk. Masa Rasulullah hana bid'ah. Karena menyuatanyan hanjit dilarang di Rasul. Menyuatanyan hanjit disetujui di Rasul, hana bid'ah. Bid'ahnya muncul duduk ke kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah, kelompok Rafidah. Rais Ahlussunnah rajulani. Pemimpin kelompok Ahlussunnah nadwaro rajul. Salah satu dari dua rajul iaitu bermazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, Imamul Huda, gelar ganyan. Ganyan na kitab Tauhid dan kitab Maqalat fil Kalam, pendapat-pendapat tentang ilmu kalam, dan kitab Ta'wil Quran. Dan sungguh tetaplah bahawa beliau diwafatkan pada tahun 333 Ba'dal Hijrah. Triple head. Lertuh lepuleh Hijriah. Kemudian Imam Ahlussunnah yang lain iaitu bermazhab Syafi'i. Imam Mudakalimin Abul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Lahir katnya tahun 270 Hijriah. Katnya pada awal mengikuti mazhab Jubai. Jubainya ayah tiri ke? Ayah tiri katnya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan orang Mu'tazilah. Jadi katnya berbeda dengan pemahaman atau akidah ayah tiri. Wastamara alal i'tizal arba'ina sanatan. Karena katnya ikut mak katnya sudah mengkahwin dengan Al-Jubai, kakak katnya berpemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Falamma taraka mazhab i'tizal wa ishtaghalahu wa man tabi'ah bi ibtal ra'il Mu'tazilah wa isbat ma waradat sunnah wa ma madha alaihi sahabah sami'u anfusahum summu anfusuhum ahlas sunnah wal jamaah. Atau sammu anfusahum. Manakala meninggal ianya Abu Hasan Asy'ari, mazhab Mu'tazilah, dan washtaghala yang berarti berbimbang ataupun gebesibuk rohnya saja, dan pengikut-pengikutnya dengan membatalkan pendapat Mu'tazilah dan menetapkan apa yang datang daripada sunnah dan yang kalalu di atasnya oleh sahabat, menamai diri mereka itu dengan kelompok Ahlussunnah. Meninggal Imam Asy'ari tahun 224 oleh Hijrah Nabawiyah. Urangnya salah satu cara oleh kelompok di luar Ahlussunnah untuk dicela katanya, pegah urun-run pegah roh pengikut mazhab Syafi'i, tapi dalam akidah ikut mazhab Asy'ari. Ini jawaban ji. Pertama ialah antara pemahaman akidah Imam Syafi'i dengan Abu Hasan Asy'ari hanya berbeza. Yang kedua, kan berarti sebelum adanya Abu Hasan Asy'ari hanya akidah Ahlussunnah. Beliau hanya mengkodifikasi, menulis secara sistematis ikut bahasa ini. Membentuk undang-undang tentang Ahlussunnah secara sistematis yang lakukan, maka gaknya terkenal dalam bidang Ahlussunnah. Kan makna jih dalam lahir gaknya pemahaman urang watayan kan pemahaman Ahlussunnah. Yang pertama. Kemudian cara jawab yang kedua, Abu Hasan Asy'ari berguru kepada Zakaria bin Yahya As-Saji. Yang guru gaknya. Zakaria bin Yahya As-Saji berguru kepada Imam Muzani. Imam Muzani berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan juga kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kira-kira tanya munyo tekedi gure dari gure tanya nyan hana sama pemahaman tanya tabut bagian. Han kah? Be'an gure dari gure. Mesti Imam Syafi'i beda dengan akidah Abu Hasan Asy'ari. Egi abud Abu Hasan Asy'ari ba Zakaria bin Yahya As-Saji. Yang Yahya bin Yahya As-Sajinya adalah
murid daripada Imam Muzani. Imam Muzani murid daripada Imam Syafi'i. Jadi, orangnya memiliki sanad yang sama. Artinya, ketika kita mengikuti mazhab Abu Hasan Asy'ari, beliau juga merupakan satu sanad, satu mata rantai dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kan orang asing yang hana sanggup paut dengan Imam Syafi'i. Maka kadang-kadang sejarahnya harus kita pahami. Mohon mudah tanya dikelabui lego. Nah, ini tentang makna akidah Ahlussunnah. Di imam pelopor dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada dua draw. Pertama Abu Mansur Al-Maturidi bermazhab Hanafi. Kedua Abu Hasan Asy'ari bermazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Wahia, dan dianya akidah Ahlussunnah annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarikalah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bersih itu wahid, tunggal. La syarikalah, tidak ada yang berkongsi baginya. Yang mungkin sedikit asing dengan kebiasaan, karena biasa mungkin dengar watai purna akidah Ahlussunnah tipu 20. Ya pipulai lembaga supaya mangat na pemahaman nayo, mangat na wawasan nayo. Akidah sifat 20 bermunculan pada akhir abad 9. Imam Ghazali, pengarang kitab dan nyebut, Gonyan meninggal tahun 505 Hijriah, awal abad ke-6. Jadi kalau nak istilah sifat 20 dengan. Tapi apa yang berpegang dalam sifat 20, yang akan menjadi akidah orang otayan. Cuma hana penamaan sifat 20. Lagi buat tasdafi si. Puyo kalau nak tasdafi orang hana ibut fikih, hana ibut tasawuf, hana ibut tauhid, kena si. Mahana istilah tak gabung lebo ilmu ya, hana istilahnya nama menteng. Tasdafinya nama ilmu yang penuh dalam tasdafinya kaja mungkin kana. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yan kaja mungkin kana. Mandudo ge bangun ge susun secara sistematis li Abu Hasan Asy'ari. Pakang gaknya yang susun secara sistematis karena gaknya berhadapan dengan Yahtiri ke. Yang kelompok Mu'tazilah sangat kuat watayan. Jadi untuk guna lawan ke hantam watayan kan penilai rumusan-rumusan yang berjelas kan. Man orang kan hana terarah hantit cara melawan. Maka kan agaknya yang bangun rumusan-rumusan tentang akidah Ahlussunnah, maka agaknya terkenal dalam bidang akidah Ahlussunnah. Kan maknanya sebelumnya orang hana pemahaman menan. Sama lagi metode tafwid dan takwil cik. Ada Ahlussunnah ada beberapa metode ayat-ayat Allah yang indikasi kepada salah tak artikan makna, nya kan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihatnya ulama ada dua pendapat. Na ke tafwid, mana tafwid ke serah makna kepada Allah, hana bu makna ju. Na yang ke takwil. Pakan ulama salaf leher tuh nulikut ke pilih tafwid. Karena awai hana timbul syubhat. Urang awai lebih gampang taslim. Punya masalah agama yang pasrah. Ibang pegah legurai pasrah. Hana letak ya kutak katik persoalan agama. Ketika muncul syubhat, muncul fitnah, orang gadak kutak katik kan ayat periksa apa alamat Tuhan. Atau tahan lagi periksa liberti sahabat jamun. Kadak pubut tanya. Maka le ulama khalaf duduk, getakwi ta ayat mutasyabahat, baik salah le bu makna le urang. Ya jamun orang yang hana taslim mendum pasrah. Kiban yang gepegah, yang hana mu'ah makna serah ba Allah. Itunya geyu sebagai hamba ibadat. Kau enggak periksa apa alamat Tuhan, pubuk Tuhan. Ya belum narah pak, hana enggak periksa. Jadi duduk orang enggak galak periksa-periksa karena akan muncul ilmu kalam, muncul ilmu filsafat. Maka le ulama duduk pilih metode takwil untuk menghindari baik salah di takwil ayat. Yang broken atau timbul duduk mendum. Jadi kembali ke persoalan masalah akidah ini. Pakam nyata beritamnya hana kesinggung masalah sifat 20. Karena sifat 20-nya bermunculan di akhir abad ke-10. Yang mempopulerkan sifat 20 Imam Sanusi. Kajilah kitab-kitab Tanya Bidayah, kitab Dasuki atau Umul Barahin. Yang ada pembahasan sifat 20. Kitab Matan Johara, kitab Duduk Mendum. Nyata kitab-kitab awal, kitab Ihya, kitab Mursyidul Amin. Kaji kitab-kitab yang ulama tulis ilikut abad ke-10. Abad-abad awal. Yang hana pembahasan sifat 20.
istilah sifat 20 hana. Tapi asal dalam sifat 20 na. Nanti na Allah wajib tanya dekat Allah memiliki sifat iradah, sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Kena mandum. Yang sifat 20 pun kan sepakat istilah 20. Punya Imam Abu Mansur Al-Maturidi leblah sifat kan 20. Kerana kan sami'an basirannya hana bilang dalam sifat. Ke hana kuina ba Allah hana bilang ke sifat. Jadi beda-beda istilah. Dia tanya baik terjebak dengan istilah kan. Baik terjebak dengan istilah.